Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya nih? Pada sehat kan? Bagaimana? Sudah pada siap belum teman-teman semua nih untuk menghadapi tes CPNS 2023? Ayo, gimana? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya Ibnu Ismantoro mau mengajak teman-teman semua nih untuk tahu dan belajar bareng tentang salah satu tes yang bakal teman-teman kerjain saat tes CPNS nanti, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dipelajari dan bagaimana menghadapinya? Oke teman-teman, kita akan coba nanti teman-teman ikut ngerjain bareng dan ikut bahas bareng ya soal-soal yang sudah saya siapkan di materi ini. Wes, langsung aja kita siapin alat tulisnya, kita mulai materinya. Nah, jadi ini teman-teman ya, materinya yaitu tentang TWK CPNS 2023. Persiapkan dirimu bersama saya Ibnu Ismantoro. Nah, kira-kira bagaimana sih menghadapinya ya? Nah, di sini saya sudah merangkum ada dua ya teman-teman, yaitu kita harus membuat kerangka materinya terlebih dahulu supaya kita itu belajarnya jadi sistematis dan kita tahu nih apa-apa saja yang perlu kita pelajarin. Kemudian menentukan strategi belajarnya, kira-kira apa aja nih yang perlu kita pelajari, bagaimana caranya kita belajar ini supaya belajarnya menjadi lebih seru dan lebih paham tentang materi-materi TWK. Kita pertama aja lanjut kerangka materinya, yaitu pertama ada pilihan negara nih teman-teman, yaitu membahas tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada integritas, membahas tentang lembaga negara, etika publik, kemudian ada hukum di Indonesia. Ada bela negara. Bela negara ini tentang sejarah, kemudian konsep dan penerapannya. Ada nasionalisme, yaitu tentang penalaran nilainya seperti apa. Kemudian ada demokrasi, tatanan negara, kemudian ada otonomi daerah. Kemudian ada hak asasi manusia, yaitu mengenai tentang ruang lingkupnya bagaimana. Kemudian ada kasus-kasusnya ya teman-teman yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian ada sejarah nasional. Sejarah nasional ini mencakup tentang organisasi nasional, ada BPUPKI, PPKI, kemudian ada seperti apa sih konflik-konflik yang pernah terjadi di bangsa Indonesia ini. Kemudian ada hubungan internasional, yaitu tentang Indonesia dan PBB. Kemudian politik luar negeri, ini hampir mirip ya teman-teman, tentang konferensi. Kemudian ada ASEAN. Kemudian kemampuan berbahasa, ini lebih tentang merujuk ke pembelajaran bahasa Indonesia teman-teman ya, seperti abjad, penulisan kata, kemudian seperti paragraf dan gagasan utama. Kita lanjut saja teman-teman. Strategi belajar ya teman-teman. Nah, strategi belajar ini mungkin yang pertama saya sudah bahas, yaitu tentang materi. Kita tentu harus membuat membuat kerangka materinya dulu ya teman-teman, supaya belajar kita itu menjadi mudah dan sistematis nih. Kemudian kita tuh harus mempelajari materinya harus hingga tuntas. Kemudian kita harus menguasai juga materi teman-teman sebagai fondasi kita dalam menganalisis soal-soal nanti. Kemudian memperbanyak latihan-latihan soal supaya terbiasa menghadapi soal-soal TWK ini yang banyak variasinya teman-teman. Karena kan soal-soal TWK ini kan seperti ada hafalan, kemudian menganalisis, kemudian ada soal-soal penalaran dan soal-soal studi kasus. Kemudian kita mungkin bisa teman-teman untuk mengikuti tryout untuk menguji kemampuan kita dan belajar sejauh mana sih kita sudah belajar ini gitu. Kemudian kita lanjut saja teman-teman nih, langsung ke soal. Saya bacakan teman-teman ya soalnya, yaitu pertama, Pak Jaya adalah seorang petani yang tinggal di daerah hutan Kalimantan. Sebagai hutan milik negara, hutan lindung tidak boleh dieksplorasi secara ilegal. Oh iya benar dong ini. Tentunya tidak boleh dieksplorasi ilegal oleh sekelompok oknum tanpa izin dari pihak pemerintah. Ya harus izin ya teman-teman ya. Suatu ketika Pak Jaya menjumpai sekelompok orang yang menebang hutan di hutan lindung yang menanyakan kepada oknum tersebut mengenai surat izin dari pihak pemerintah atas aktivitasnya. Namun demikian, oknum tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dan hanya mengatakan bahwa ia telah melapor kepada dinas kehutanan terkait aktivitasnya. Karena kejadian tersebut tidak hanya sekali, maka Pak Jaya berinisiatif melaporkan ke pihak polisi hutan. Tidak, kan yang dilakukan Pak Jaya menunjukkan sikap, wah, ini ya teman-teman ya. Kalau oknumnya cuma bilang sudah melaporkan ke dinas, ini bisa aja bohong ya teman-teman ya. Nah, jadi Pak Jaya ini berinisiatif
untuk melaporkan ke pihak polisi hutan. Bener nggak ini oknum tersebut ini sudah melapor atau belum nih gitu kan? Soalnya ditanyakan suratnya, izinnya nggak ada nih teman-teman. Kira-kira tindakan yang dilakukan Pak Jaya ini menunjukkan sikap apa ya teman-teman ya? Ada nasionalisme, pertahanan negara, patriotisme, cinta tanah air, bela negara. Kira-kira apa teman-teman ya? Kalau pertahanan negara kan bukanlah ya teman-teman ya. Karena kan kalau pertahanan negara itu kita kan melindungi negara dari ancaman dari luar, otomatis bukan. Kalau cinta tanah air bukan juga ya teman-teman ya. Kalau patriotisme ini bukan juga teman-teman, karena patriotisme ini itu sikap rela berkorban. Jadi kan kalau kita rela berkorban untuk melindungi negara itu bisa aja patriotisme, atau rela berkorban seperti kita menghabiskan kepentingan kita lah terhadap kepentingan pribadi kita tuh di nomor duakan. Jadi mementingkan kepentingan negara dulu daripada kepentingan pribadi. Ini sama aja kayak seperti nasionalisme juga ya teman-teman ya. Karena nasionalisme ini itu mencintai bangsa dan negara ini lebih ke kesetiaan sih teman-teman. Nasionalisme itu lebih ke kesetiaan. Kalau bela negara itu kesadaran. Jadi ini kalau Pak Jaya ini kan berinisiatif itu berarti kan sadar ya Pak teman-teman ya. Sadar bahwa aktivitas ini itu belum tentu sudah dapat izin dari pihak hutan, karena ditanyakan suratnya nggak ada, nggak mau menunjukkan karena bilang sudah melapor, kan bisa aja bohong. Jadi Pak Jaya ini sadar nih, mungkin ini tuh cuman apa ya teman ya, alibinya oknum aja nih. Jadi bisa kita tentukan kalau soal pertama ini jawabannya adalah bela negara ya teman-teman ya. Kalau bela negara ini kuncinya yaitu kesadaran, karena kesadaran berbangsa dan bertanah air itu jadi kunci dari bela negara ya. Ini ya teman-teman ya pembahasannya. Kita lanjut lagi teman-teman untuk soal nomor 2, yaitu jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap nasionalisme, cinta tanah air, bela negara, patriotisme, menghargai perbedaan. Ini sama ya teman-teman ya. Tadi kan kita sudah bahas kalau ini kata kuncinya nih ada penyadaran nih teman-teman ya. Kita perhatikan penyadaran ya. Ada lagi nih, kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam bangun sikap ya pasti bela negara ya teman-teman ya. Tadi kita udah bahas, yaitu bela negara itu mengenai tentang kesadaran. Kemudian kalau nasionalisme itu mengenai tentang cinta tanah air, kesetiaan gitu ya. Kalau patriotisme itu tentang rela berkorban gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Ini pembahasannya yang tadi. Kemudian selanjutnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan dan bersifat universal. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. Yang E. Norma yang terkandung dalam Pancasila sama dengan yang ada pada ideologi lain. Ini kata kunci ya teman-teman ya, universal. Universal itu berarti kan luas nih teman-teman. Artinya universal itu dari segala aspek semuanya masuk nih. Jadi universal ini itu mencakup sangat luas nih. Lebih ke mendunia, universal karena mendunia. Jadi jawabannya apa teman-teman? Kalau ini kan nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara. Ya berarti untuk negara ini Indonesia aja ya teman-teman ya. Berarti nggak universal nih kalau yang A, berarti bukan. Kalau nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat ditetapkan dan digunakan di negara lain loh. Ini bisa nih teman-teman nih. Karena kan universal itu kan mendunia ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah B. Kita lihat pembahasannya. Ini ya teman-teman ya. Universal karena Indonesia terdapat berbagai perbedaan di dalamnya, sehingga Pancasila dapat dalam pembuatannya dahulu sebagai dasar negara berdasarkan keanekaragaman dan kemudian disatukan tanpa dikecualikan. Oleh karena itu Pancasila dapat diterapkan di negara lain ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental,
dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar terkait dengan nilai instrumental Pancasila adalah ini teman-teman ya, kita harus tahu dulu nih makna dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis apa. Nah, ini tanya itu nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu apa sih teman-teman? Ya, kita baca dulu ya jawabannya nih. Pancasila mengandung 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, menjaga ketenangan saat hari raya. Oh, ini pasti bukan ya teman-teman ya. Bukan ini. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan secara konstitusional dalam pasal 28E dan pasal 29. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi dari kerakyatan. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan. Sebenarnya instrumental itu apa sih teman-teman? Instrumental itu artinya turunan dari nilai-nilai dasar. Jadi itu lebih merujuk kepada ini ya teman-teman ya. Instrumental itu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kalau nilai instrumental ini teman-teman ya, nih nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar. Penjabaran nih teman-teman nih, kita harus kotakin ya. Berarti nilai instrumental itu penjabaran. Kita lihat nih teman-teman. Yang penjabaran tuh mana teman-teman ya? Kira-kira tuh nilainya tuh sudah ada poinnya terkait silanya, terus dijabarkan lagi menjadi sesuatu yang lebih rinci. Nah, kira-kira mana teman-teman? Nih, nilai ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan secara konstitusional dalam pasal 28. Ini ya teman-teman ya. Ini soalnya lebih terperinci ya. Karena lebih dijabarkan lagi ke dalam pasal nilainya gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada kehidupan dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah, undang-undang, dan seluruh masyarakat demi penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta penghormatan dan penegakan HAM, memberikan kebebasan dan membiarkan orang lain melaksanakan haknya sebagai bentuk menjalani akan hak pribadinya. Mungkin menarik diri dari pergaulan agar tidak bersinggungan. Oh, ini bukan ya teman-teman ya. Ini berarti dianya insecure, introvert ya, menarik diri. Kemudian segera menindak dan mengadili pelanggaran hak asasi. Oh, ini kan bukan ya teman ya, karena kan upaya nih ya. Upaya bukan teman-teman. Berusaha menjadi anggota. Oh, ini apalagi nih. Ini nggak ada hubungannya nih sama HAM ya teman-teman. Menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan lembaga. Bukan ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yaitu A, karena yang A ini upaya teman-teman. Upayanya itu dengan memberikan kebebasan dan membiarkan orang lain melaksanakan haknya sebagai bentuk menjalani akan hak pribadinya. Ini teman-teman ya. Nih. Hak asasi manusia itu pokok atau dasar yang dimiliki manusia sejak lahir ya. Kemudian hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Maha Esa merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara dan hukum pemerintah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang soal 5 ini jawabannya A, karena upaya dari penegakan dan penghormatan HAM yaitu dengan kita memberikan kebebasan dan orang lain untuk melaksanakan hak-haknya nih. Karena kan HAM itu kan orang itu kan punya hak-haknya sendiri ya teman-teman ya. Hak seperti menganut agama, hak seperti berbangsa, kemudian hak untuk memberikan suara pada saat pemilu, itu kan haknya ya. Masa kalau nggak kita kasih haknya gimana dong ini? Itu kan ya. Nah, jadi begitu teman-teman semua ya. Ada beberapa materi nih yang harus teman-teman kuasai dan harus banyak latihan ngerjain soal seperti tadi ya. Jadi, sampai jumpa lagi ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat dan selamat belajar.